Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-26. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 10, ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari yang terkasih, tidak meragukan lagi bahwa Yesus bergembira bersama para muridnya ketika mereka pulang dari perjalanan misi mereka mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Biar bagaimanapun juga, para muridnya ini adalah orang-orang sederhana dengan latar belakang bervariasi yang baru saja berhasil membuat mukjizat-mukjizat penyembuhan, mengusir roh-roh jahat yang menakutkan, dan tentunya berbagai tanda heran lainnya. Memang harus diingat bahwa mereka, para murid maksudnya, bukanlah para cendekiawan, orang-orang pinter, tetapi hanya orang-orang yang sederhana yang menggantungkan pada kuasa Yesus. Mereka berhasil. Namun seperti anak-anak yang energinya harus disalurkan ke arah yang benar, maka para muridnya juga harus menyadari di mana sebenarnya letak sumber sukacita mereka. Yesus dengan jelas mengatakan kepada para muridnya bahwa kuat kuasa apapun yang berhasil mereka peragakan sehingga mengalahkan roh-roh jahat, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kenyataan bahwa nama-nama mereka terdaftar di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus terus menunjukkan kepada mereka jenis sukacita yang harus mencirikan para pengikutnya. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Lukas 10 ayat 21. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua mau selalu bersyukur karena anugerah yang telah dianugerahkan kepada kita. Syukur kita jangan hanya ucapan dan doa saja, tetapi tindakan nyata bagaimana kita menjalankan perutusan mewartakan Injil, kabar keselamatan. Saudara yang terkasih, tentulah Yesus bergembira mendengar pengalaman para rasul yang kembali dari tugas pewartaan.
Dalam kegembiraan mereka memuliakan Allah. Keberanian para rasul memuliakan dan memuji Allah dengan jelas mau menunjukkan bahwa sukses yang mereka capai bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena rahmat Allah yang bekerja dalam diri mereka. Karya mereka bukan suatu sukses pribadi, melainkan karena penyelenggaraan ilahi. Saudara yang terkasih, sebagai manusia beriman, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami dorongan dari dalam hati kita berupa sebuah kekuatan atau gerakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Membuat kita mampu bertahan sekalipun dalam penderitaan karena tugas berat. Dorongan ini, kalau kita sungguh menyadari, itulah roh Allah yang senantiasa mengarahkan kita untuk berbuat baik dan mampu berjuang mengatasi segala jenis rintangan. Untuk memupuk agar roh Allah tetap berkarya dalam diri kita, maka perlu senantiasa memelihara hidup doa dan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman para rasul seperti yang kita dengar dalam warta Injil hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa hidup bergembira yang berasal dari kedekatan dengan Allah akan membawa ketenangan batin. Ini berarti perlu mengembangkan rasa syukur terus-menerus atas segala berkat kehidupan yang diterima dari Tuhan dalam setiap kejadian yang dialami, meskipun yang berat sekalipun. Ya Bapa, dalam nama Yesus Putra, curahkanlah kuat kuasa-Mu ke dalam diriku, supaya aku sanggup menjalankan perutusan-Mu untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang yang aku jumpai. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.